Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Halo teman-teman semuanya, apa kabar hari ini? Mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Dan begitu juga kita semua, mudah-mudahan kita berharap ya, pandemi yang sedang berlangsung ini segera pergi berlalu supaya kita bisa bersama-sama belajar bertatap muka kembali bersama Bapak Ibu guru kalian semua. Oke teman-teman semua, sebelum kita mengawali pembelajaran kita hari ini, kita mari sama-sama membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi jidni ilman warzuqni fahman. Oke, selanjutnya teman-teman semua, insya Allah hari ini adalah materinya tentang ASEAN, yaitu tentang pelajaran IPS dan PKN ya, yaitu tentang ASEAN. Nah, indikatornya apa? Bagaimana teman-teman semuanya mengetahui apa sih itu ASEAN? Kemudian, kenapa didirikannya organisasi ASEAN? Kemudian, siapa sih yang menjadi pemrakarsa berdirinya ASEAN? Kemudian, apa sih yang melatar belakangi berdirinya ASEAN? Oke, baik teman-teman semuanya, kita langsung saja ya untuk pembelajaran hari ini, yaitu tentang ASEAN. Oke, teman-teman semua, ASEAN, ada yang tahu nggak teman-teman semua? Apa itu singkatan, kepanjangan dari ASEAN? Ada yang tahu nggak? Oke. Nah, sebenarnya ASEAN ini gampang ya. Karena di A, S, E, A, dan N. A-nya itu apa? Association, atau tulisannya Association of Southeast Asian Nation. Yaitu, artinya apa itu? Perkumpulan negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Baik teman-teman semua, kalian pastinya ingin tahu ya, siapa sih Ustadz yang memprakarsai berdirinya organisasi ASEAN? Ada 5 negara yang memprakarsai berdirinya organisasi ASEAN. Yang pertama adalah negara Indonesia. Tahu nggak kalian? Siapa yang didelegasikan dari Indonesia? Tahu? Beliau adalah Adam Malik. Kemudian yang kedua adalah negara Malaysia. Utusan dari Malaysia adalah Tun Abdul Razak. Nah, itu dari Malaysia. Kemudian yang ketiga adalah dari Singapura. Tahu nggak teman-teman dari Singapura siapa? Nah, dari Singapura itu adalah S. Raja Ratnam. Ya, itu dari Singapura. Kemudian dari Filipina. Nah, dari Filipina, teman-teman semua, delegasinya adalah Narciso Ramos. Nah, itu dari Filipina ya, Narciso Ramos ya. Tulisannya Narciso Ramos. Kemudian negara yang kelima adalah dari Thailand. Nah, dari Thailand itu adalah Thanat Khoman ya. Dari Thailand itu adalah Thanat Khoman. Itu adalah 5 negara pemrakarsa berdirinya organisasi ASEAN. Nah, teman-teman semua, tahu nggak teman-teman semua bahwa sebuah organisasi ini maksud dan tujuannya didirikan itu pastinya selalu ada. Seperti halnya contoh, Ustadz Tardi ini bergabung di organisasi, misalkan contoh organisasi bapak-bapak ya, salah satunya Jalu nih. Nah, Jalu ini adalah kumpulan dari orang-orang, khususnya bapak-bapak ya. Nah, ini sebagai wadah saja. Sama juga dengan ASEAN. ASEAN ini sebagai wadah untuk menyampaikan aspirasi dari negara-negara anggota organisasi tersebut. Contoh misalkan ya, ada 10 anggota dari ASEAN. Tahu nggak teman-teman yang 10 tadi ya? Tadi kan ada yang 5 ya. Tadi itu ada Indonesia, ada Malaysia, ada Singapura, ada Filipina, ada Thailand. Yang lainnya itu apa aja Ustaz tadi? Yang lainnya adalah yang keenam, ada Brunei Darussalam. Kemudian ada Kamboja. Kemudian ada Laos. Kemudian ada Vietnam. Nah, kemudian ada satu lagi negara, sebenarnya sudah ini ya, sudah mengajukan untuk sebagai anggota ASEAN. Tapi sampai sekarang, kalau Ustadz tadi cek itu memang belum termasuk anggota resmi ya. Tahu nggak itu negara mana? Dulunya itu negara Indonesia loh. Dulunya itu tergabung di negara Indonesia. Nah, negara tersebut adalah Timor Leste ya. Kalau Timor Leste masuk itu berarti sudah 11 negara anggota ASEAN. Nah, teman-teman semua, apa sih yang sebenarnya melatar belakangi berdirinya organisasi ASEAN? Ada yang tahu nggak? Nah, ini sekarang saya sampaikan. Sama halnya dengan misalkan contoh organisasi guru-guru. Nah, disebut dengan PGRI ya. Nah, yang mana organisasi guru-guru ini atau PGRI ini yaitu untuk
untuk memberikan atau untuk menyalurkan aspirasi para guru-guru tadi ya, se-Indonesia loh. Ya kalau PGRI ya, kemudian tadi Ustaz tadi sudah menyampaikan namanya Jalu ya. Kalau Jalu ini organisasi dari bapak-bapak ya, tidak hanya guru saja, tapi dari kaum bapak-bapak ini. Aspirasinya apa? Misalkan contoh olahraga, kemudian misalkan ada bakti sosial misalkan ya, kemudian ada yang ingin touring dan sebagainya, itu bisa diwadahi dari organisasi tersebut. Karena begini teman-teman ya, ketika organisasi tersebut sudah berbadan hukum, ya sudah berbadan hukum, ada legalitasnya, apakah itu dari Kemenkumham dan sebagainya, itu lebih mudah lagi. Kenapa? Karena ketika misalkan nanti ada masalah, organisasi tersebut bisa menyampaikan aspirasi ke pemerintah. Kenapa? Karena sudah diakui oleh pemerintah. Organisasi tersebut, contoh misalnya tadi ya, kayak PGRI, kemudian kayak misalkan PSSI dan sebagainya, itu sebuah organisasi. Nah, ASEAN juga sama. ASEAN adalah sebuah organisasi yang mana mewadahi dari kawasan Asia Tenggara, negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Nah, tadi Ustadz tadi sampaikan, apa sih Ustadz yang melatar belakangi berdirinya organisasi ASEAN? Yang pertama adalah letak geografis yang sama, yaitu di kawasan Asia Tenggara. Nah, inilah pertama latar belakang berdirinya organisasi ASEAN. Yang kedua adalah persamaan nasib. Loh, Ustadz kenapa ini? Kok ada persamaan nasib? Iya, karena negara-negara tadi yang terkumpul dalam organisasi ASEAN adalah negara-negara bekas jajahan. Nah, bekas jajahan ya, jajahan negara-negara Eropa, misalkan Inggris, Belanda, Jepang dan sebagainya. Inilah negara-negara yang menjajah negara-negara di kawasan Asia Tenggara, kecuali Thailand ya. Kecuali Thailand. Thailand itu belum dijajah sama sekali ya kalau di organisasi ASEAN ini. Kemudian yang ketiga adalah persamaan ekonomi. Nah, persamaan ekonomi adalah karena negara kita adalah negara agraria ya, negara agraria. Kemudian persamaan kepentingan. Persamaan kepentingan artinya bahwasanya negara-negara di kawasan Asia Tenggara ini memiliki persamaan yang sama, yaitu untuk mewujudkan kemakmuran dan perdamaian di kawasan Asia Tenggara. Nah, misalkan contoh, ada salah satu negara yang konflik nih, apakah Indonesia dengan Malaysia? Maka di situ adalah nanti akan ada yang menengahi atau ada yang misalkan menjadi jurinya ya, atau bukan juri ya, ada yang ada perdamaian di sana. Jadi kalau ada konflik, ada masalah, gampang untuk diselesaikan. Itu adalah latar belakang kenapa didirikannya organisasi ASEAN. Tentunya kalian sudah paham ya. Nanti kalau ada pertanyaan lagi, insya Allah kalian sudah paham ya. Nah, teman-teman semua, sekarang adalah tujuan didirikannya organisasi ASEAN. Yang pertama adalah untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi. Nah, karena ekonomi itu biasanya sesuatu yang luar biasa ya. Karena ekonomi ini hubungannya dengan kesejahteraan masyarakatnya atau anggota masyarakatnya di negara-negara tersebut ya. Jadi sekali lagi, tujuan yang pertama adalah untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi. Jadi nanti kalau ada yang lambat, itu akan saling membantu ya, membantu ya. Makanya nanti situ ada bantuan-bantuan dari negara-negara tetangga ya, atau negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Kemudian teman-teman yang kedua adalah untuk memelihara perdamaian. Nah, jadi tujuan yang kedua itu kenapa didirikan sebuah organisasi ASEAN adalah untuk menjaga atau untuk memelihara perdamaian negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Makanya tadi Ustaz sampaikan, ketika nanti negara anggota tersebut ada konflik, apakah itu dengan negara se-Asia Tenggara maupun secara umum tadi ya, misalkan dengan negara Australia di luar dari ASEAN, itu nanti bisa dikerjasamakan, bisa bisa dibantu supaya masalahnya itu bisa diselesaikan. Kita sering ya, negara Indonesia itu terkadangnya ada konflik dengan Malaysia, ada konflik dengan Cina, misalnya ada konflik dengan Australia yang kemarin-kemarin itu ya. Bahkan kita sempat ya sering memboikot produk-produk atau bahkan misalnya duta besarnya itu ditarik dari negara-negara tersebut karena tadi ya sebagai salah satu bentuk ketidaksetujuan dan sebagainya. Tapi insya Allah alhamdulillah berkah dari kerjasama, berkah dari perundingan dan sebagainya, akhirnya masalah bisa diselesaikan. Kemudian yang ketiga adalah untuk meningkatkan kerjasama yang aktif. Nah ini ya teman-teman semua, jadi tujuan yang ketiga adalah untuk meningkatkan kerjasama yang aktif. Nah di bidang apa saja? Di bidang ekonomi, sosial, ya, budaya, kemudian pendidikan. Nah pendidikan itu biasa suka ada pertukaran pelajar ya. Jadi kalau misalkan negara-negara tidak aktif, pasif gitu ya, artinya rugi ya. Jadi biasanya Indonesia dengan Malaysia,
Indonesia dengan Thailand, seperti halnya yang di kampus-kampus itu sering ya, atau misalkan di sekolah-sekolah menengah itu biasanya suka ada pertukaran pelajar ya. Jadi student ini ya pertukaran pelajar intinya ya. Jadi teman-teman semua salah satu fungsi yang ketiga tadi ya, bagaimana kita negara-negara di kawasan Asia Tenggara ini saling bekerja sama secara aktif ya. Supaya apa? Supaya negara-negara di kawasan Asia Tenggara ini ketika menghadapi masalah, insya Allah bisa menyelesaikan masalahnya. Nah, itu saja teman-teman semua materi hari ini tentang ASEAN. Mudah-mudahan teman-teman semua bisa ketika misalkan ada pertanyaan tentang ASEAN, insya Allah kalian bisa menjawabnya dengan baik. Sekali lagi teman-teman ya, tadi ada 10 anggota dari ASEAN, dari organisasi ASEAN. Pertama tadi ada Indonesia, ada Malaysia, ada Singapura, ada Filipina, ada Thailand, ada Brunei Darussalam, ada Kamboja, ada Vietnam, ada Laos ya. Itu salah satu 10 dari negara-negara organisasi ASEAN. Sekali lagi ada satu lagi yang belum ya, yaitu Timor Leste. Itu menjadi PR ya, menjadi PR dari anggota-anggota yang tadi di ASEAN ya. Mudah-mudahan Timor Leste bisa gabung sama ASEAN. Kemudian tadi ya sudah saya jelaskan juga apa yang melatar belakangi, kemudian dan tujuan dari ASEAN tersebut. Oke, terima kasih teman-teman semua. Hari ini kita sudah belajar tentang ASEAN. Tentunya kalian insya Allah minimal sudah memahami apa itu ASEAN. Kemudian apa saja yang memprakarsai, negara mana saja memprakarsai berdirinya ASEAN. Kemudian apa latar belakang didirikannya organisasi ASEAN. Oke, dicukupkan sekian dari Ustadz tadi. Terima kasih. Sebelum kita tutup pertemuan kita pada pagi hari ini atau pada siang hari ini, kita sama-sama membaca doa. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.